warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Politeknik Mersi tingkat 3, nama Dozi Anugerah Pertama, NRT 2018.1397.1.01. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat di buku chapter bersama kelompok saya, yaitu penyalahgunaan bebas visa kunjungan bagi orang asing di wilayah Indonesia. Sebelum kita masuk ke poin pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu bebas visa kunjungan. Bebas visa kunjungan di dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamatkan bahwa penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya di Indonesia. Syarat dan ketentuan bebas visa kunjungan: yang pertama, bebas visa kunjungan hanya berlaku untuk tujuan wisata, kunjungan, keluarga, sosial budaya, kegiatan kesenian, tugas pemerintahan, memberikan kuliah atau menghadiri seminar, pertemuan dengan kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, menghadiri pameran internasional, dan dalam rangka transit untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi yang lain. Terus yang kedua, pengguna bebas visa kunjungan hanya boleh masuk dan keluar dari Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagaimana disebutkan dalam daftar di bawah ini. Terus yang ketiga, masa berlaku paspor pengguna bebas visa kunjungan adalah minimal 6 bulan terhitung sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Terus yang keempat, pengguna bebas visa kunjungan harus memiliki tiket pergi dan kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Terus yang terakhir, yang kelima, pemegang paspor darurat atau paspor sementara tidak dapat menikmati fasilitas bebas visa kunjungan ini. Setelah penjelasan singkat saya tentang bebas visa kunjungan itu apa, sekarang kita akan masuk ke topik utama, yaitu pembahasannya penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh orang asing di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warga negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam, meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Yang pertama, persyaratan bebas visa kunjungan, yaitu memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan dan memiliki tiket kembali atau melanjutkan ke perjalanan ke negara lain. Lama tinggalnya diberikan orang asing saat berada di wilayah Indonesia, yaitu izin tinggalnya selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian tujuan kunjungannya adalah wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan yang terakhir, meneruskan perjalanan ke negara lain. Kemudian, pengawasan terhadap bebas visa kunjungan. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia maupun dari wilayah Indonesia. Pengawasannya terhadap orang asing meliputi apakah telah sesuai dengan izin yang diberikan dan hal yang akan diambil maupun tindakan yang dilakukan jika ternyata penyalahgunaan perizinan keimigrasian. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuan berada di Indonesia berdasarkan kebijakan yang dimaksud, serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Kemudian,
pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan yang pertama pengumpulan, pengolahan, serta penyediaan data dan informasi. Yang kedua, penyusunan daftar orang asing yang dikenai penangkalan atau penjagaan. Terus yang ketiga, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Terus yang keempat, pengambilan foto dan sidik jari. Terus yang terakhir, yang kelima, kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian, setiap pejabat imigrasi yang melakukan pengawasan orang asing wajib melakukan pengumpulan data pelayanan keimigrasian baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pengumpulan data lalu lintas baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian baik di ruang detensi imigrasi, di kantor imigrasi maupun di rumah detensi imigrasi. Lalu, pengumpulan data warga negara asing yang dapat proses pendidikan keimigrasian dibentuk di tingkat pusat dan di daerah. Timpora tingkat daerah meliputi timpora tingkat provinsi, timpora tingkat kabupaten atau kota, dan timpora tingkat pusat. Kemudian, tata cara pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan orang asing terbagi dua cara, yaitu secara terbuka, artinya pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan surat perintah dari kantor imigrasi setempat atau langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan biasanya menggunakan seragam dinas dan secara terang-terangan. Terus secara tertutup, pengawasan secara tertutup tetap membawa surat sebagai bukti keabsahan dalam melaksanakan pengawasan, dan biasanya pengawasannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengawasan secara tertutup tidak menggunakan pakaian dinas namun menyamar dengan tujuan agar identitas sebagai petugas imigrasi tidak diketahui sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian, pelanggaran dalam penggunaan bebas visa kunjungan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki visa dan izin tinggal maka akan termasuk dalam suatu pelanggaran keimigrasian. Selain itu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan juga termasuk pelanggaran keimigrasian. Keberadaan orang asing di suatu negara bila dilihat dari sah dan tidaknya izin tinggal terdiri dari yang pertama, orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Yang kedua, orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku. Terus yang ketiga, orang asing yang tidak memiliki izin tinggal. Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara dapat melakukan kegiatan yang berupa kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud kedatangan di wilayah negara yang didatangi. Terus, kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dari maksud kedatangannya. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang merugikan dan membahayakan negara yang didatangi. Sekian video dari penjelasan saya terkait penyalahgunaan bebas visa kunjungan bagi orang asing di wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat dan mengerti. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.